Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk materi kali ini kita memasuki pengolahan. Yang kita bahas adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Kita lanjut. Kompetensi dasar kita kali ini adalah untuk memahami penerapan pengetahuan baik faktual, konseptual maupun prosedural. Kemudian yang kedua adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Untuk kompetensi dasarnya adalah memahami pengetahuan tentang prinsip perencanaan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan. Yang kedua adalah mampu mengolah bahan dengan mengolah bahan hasil pangan hasil peternakan. Oke, kita lanjut. Indikatornya adalah bahwa kalian nanti mampu menyampaikan pengertian pengolahan bahan setengah jadi dan hasil peternakan, mengidentifikasi jenis pengolahan bahan setengah jadi, menyebutkan manfaat pengolahan bahan setengah jadi dan mengidentifikasi teknik pengolahan. Lanjut. Nah, ini adalah materi kita. Kita lanjut ke materi pertama kita yang pertama adalah pengertian bahan setengah jadi. Apa itu pengertian bahan setengah jadi? Adalah olahan bahan setengah jadi bisa diartikan sebagai mengolah bahan baku dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku bahan pangan yang lainnya. Untuk bahan lanjutan ya. Lanjutnya adalah tujuannya adalah kenapa sih harus diolah? Adalah untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua adalah memperpanjang masa simpan dari bahan pangan tersebut. Kita bisa bayangkan kalau ikan tidak diawetkan, tidak diolah terlebih dahulu, dia paling banter hanya 1, 2, atau 3 hari. Kalau diawetkan bisa menjadi lebih lama lagi. Oke, keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya produksi dalam penyimpanan, tahan lama dan kuat terhadap cuaca baik itu dingin maupun panas. Nah, kita memasuki materi yang kedua adalah jenis-jenis bahan pangan pengolahan setengah jadi dari perikanan terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada filet ikan yang pertama. Yang kedua adalah surimi. Yang ketiga adalah tepung ikan. Selanjutnya bakso ikan dan yang kelima adalah sosis ikan. Meskipun nih selain ini masih ada, tapi kita batasi supaya tidak terlalu luas materinya. Nah, penjelasannya adalah filet ikan yang pertama. Apa itu filet ikan? Adalah bentuk irisan daging ikan tanpa sisik dan tanpa tulang, dan bisa juga bahkan tanpa kulit. Ini biasanya digunakan kalau apabila kalian ingin membuat masakan-masakan olahan dalam bentuk tanpa duri, yang dimana ini lebih banyak disukai anak-anak. Kalau di Jepang malah ada makanan yang bahan mentah itu ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah surimi. Apa itu surimi? Adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Bahan ini biasanya dikemas dalam plastik dalam keadaan beku untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi siap konsumsi ya. Yang ketiga adalah bakso ikan ya. Selain kita mengenal bakso daging, bakso ayam, ada juga bakso ikan. Sebenarnya bukan cuma ikan aja ya, ada bakso segala macam ikan tuh ada. Misalnya bisa juga ikan cumi. Nah, apa itu bakso ikan?
biasanya berbentuk bulatan kecil seperti kelereng, ada juga bakso yang berbentuk pipih. Kalian udah kenal semua ini. Lanjutnya adalah nomornya salah, harusnya nomor 5 ya. Tepung ikan, yaitu adalah partikel yang padat yang berbentuk butiran, baik butiran kasar maupun butiran halus. Nah, ini selanjutnya adalah sosis ikan. Adalah suatu makanan yang terbuat dari daging ikan yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan rempah-rempah dan bahan lainnya, serta dibungkus menggunakan usus hewan atau menggunakan bahan sintesis. Ini bisa untuk campuran makan nasi goreng atau bisa juga digoreng atau dibakar. Kalian pasti suka. Yang selanjutnya adalah nugget ikan. Ini adalah variasi dari ikan ya, olahan ikan. Olahan yang terbuat dari ikan yang diolah dengan cara dimasak dengan beberapa jenis bumbu. Kalian nanti akan tahu caranya membuat nugget ya. Nah, ini adalah jenis bahan pangan setengah jadi dari peternakan. Yang pertama adalah filet ikan, kemudian ada juga kornet, ada dendeng, ada bakso, dan ada nugget. Kita masuk ke filet ikan. Berbentuk irisan daging ayam tanpa tulang dan tanpa kulit. Yang selanjutnya adalah kornet. Ini berbentuk seperti adonan lunak berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng ataupun dalam bentuk saset. Kemudian adalah yang ketiga adalah dendeng, produk dari daging yang berbentuk pipih, tipis dan dikeringkan. Yang keempat adalah bakso, berbentuk bulatan kecil seperti kelereng atau juga bakso yang berbentuk pipih. Ya, kalian udah hafal banget. Oke, selanjutnya adalah nugget. Adalah olahan yang terbuat dari daging ayam atau daging sapi yang dibuat dengan cara dimasak dengan beberapa jenis bumbu. Ya. Kemudian kita lanjut adalah teknik pengolahan. Yang pertama adalah penggilingan. Yang kedua, ini cara penggilingannya ya. Daging dicuci kemudian dimasukkan ke dalam ginder, kemudian ditambahkan bumbu dengan sesuai kebutuhan. Yang kedua, ini maksudnya yang kedua, ini salah ini. Pemanggangan. Dan yang ketiga adalah dengan cara digoreng. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada cara membuat nugget. Silahkan disimak ya. Ini ibu ngambil dari salah satu situs YouTube ya. Jadi kalian bisa nonton file aslinya. Nanti lihat di deskripsi ya. Iya, ini nuggetnya dicampur dengan roti tawar. Jadi emang nugget ini banyak campuran yang bisa divariasikan. Ini adalah bumbu-bumbunya. Kemudian setelah ini di blender ya. Bisa juga kalian menggunakan blender biasa ya.
Oke. Jadi itu tadi materi tutorialnya. Jadi kalian tidak harus mengikuti cara tadi. Sebenarnya ada banyak cara ya. Oke, sebelum ditutup ini ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah apa sih yang disebut dengan pengolahan bahan setengah jadi? Yang kedua, sebutkan jenis olahan bahan setengah jadi dari perikanan. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari pengolahan bahan setengah jadi. Yang keempat, tuliskan teknik pengolahan olahan sosis yang sering kita gunakan. Jawabannya cukup ditulis komentar ya, jangan lupa. Makasih, sukses selalu. Pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa diambil manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.